Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selvia Rahmawati dari Universitas Teknologi Digital dari Prodi Akuntansi S1 dengan nomor induk mahasiswa 102211170. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai materi dari Pendidikan Agama Islam 3 yang bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas evaluasi tengah semester dengan dosen pengampu Bapak Budi Jatmoko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan untuk materi Pendidikan Agama Islam 3, yaitu Ma'rifatullah, yang artinya pengenalan terhadap Allah. Ada 4 macam yang termasuk kepada materi Ma'rifatullah ini. Yang pertama ada Ahamiyatu Ma'rifatullah, yang kedua ada Aqwari ila Ma'rifatullah, yang ketiga ada Al-Mawani fi Ma'rifatullah, dan yang terakhir adalah Al-Adila ala Ma'rifatullah. Materi yang pertama yang akan dibahas yaitu mengenai Ahamiyatu Ma'rifatullah, yang artinya penting mengenal Allah. Ma'rifah berasal dari kata a'rofa, yaitu mengenal. Adapun ma'rifatullah itu sendiri adalah usaha manusia mengenal Allah baik secara wujud maupun sifat-sifatnya. Setelah mengetahui arti dari ma'rifatullah itu sendiri, maka kita mengetahui, mengenal, dan juga mempelajari tentang Allah SWT itu sangat penting bagi kita. Hal ini berdasarkan alasan-alasan berikut. Yang pertama itu ada al-maudu, yang artinya pembahasan. Dijelaskan dalam Quran surat Al-Jasiyah ayat 36, yang artinya maka bagi Allah lah segala puji Tuhan langit dan Tuhan bumi, Tuhan semesta alam. Dengan begitu, mengingat kedudukan Allah Ta'ala yang demikian agung, itulah maka penting bagi manusia untuk mengingat, mengenal, dan juga mempelajarinya. Adapun yang kedua yaitu pemahaman dan pengetahuan kita tentang Allah SWT yang didukung oleh dalil-dalil yang kuat. Dan yang ketiga ada atsimar, artinya buah atau hasil yang kita peroleh dari mengetahui arti pentingnya mengenal Allah. Untuk keimanan dan ketakwaan yang menjadi jalan bagi manusia untuk mendapatkan berbagai karunia di dunia atau di dunia. Yang pertama itu ada at-tumaninah, yang artinya ketenangan. Lalu yang kedua ada al-amnu, artinya aman. Dan yang ketiga ada al-hurriyah, artinya kemerdekaan. Dan yang keempat ada al-barokah, yaitu berkah. Yang pembahasan materi kedua yaitu at-tariq ila ma'rifatullah, yang artinya cara menuju ma'rifatullah. Manusia diciptakan oleh Allah SWT dengan membawa anugerah fitrah dalam dirinya. Mengenai hal ini, Allah SWT berfirman di Quran surat Ar-Rum ayat 30, yang artinya maka hidupkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Oleh karena itu, Allah Ta'ala mengutus para nabi dan rasul kepada seluruh umat manusia untuk membimbing mereka menuju fitrahnya, yaitu fitrah beragama tauhid. Ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan tentang at-tariq ila ma'rifatullah itu ada 2. Yang pertama ayat qauliyah, yaitu ayat yang difirmankan oleh Allah SWT. Yang kedua ada ayat kauniyah, ayat atau tanda yang ada di sekeliling yang diciptakan oleh Allah SWT. Penjelasan materi ketiga ini yaitu al-mawani fi ma'rifatullah, yang artinya penghalang mengenal Allah. Ada beberapa sifat-sifat yang menghambat pengenalan terhadap Allah. Di antara lainnya, yang pertama itu ada
Almaradul syahwat atau yang disebut juga dengan penyakit syahwat. Ini ada beberapa macam. Yang pertama yaitu kefasikan. Artinya fasik adalah orang yang senantiasa melanggar perintah dan larangan Allah, bergelimang dengan kemaksiatan saat senantiasa berbuat kerusakan di bumi. Lalu yang kedua yaitu kesombongan. Kesombongan merupakan suatu sikap di mana hati seseorang ingkar dan membantah terhadap ayat-ayat Allah. Lalu tiga yaitu kedustaan, yang memiliki sikap sombong dan kepura-puraan untuk mengingkari ayat-ayat Allah SWT. Lalu yang terakhir yaitu melakukan perbuatan maksiat. Di antara lain yang menghambat pengenalan kita kepada Allah SWT ada yang dimaksud dengan al-maradu asyahda, yang dimana ini adalah yang pertama itu ada al-jahlu atau bodoh, yang kedua ada keraguan-raguan, yang ketiga ada penyimpangan, dan yang terakhir ada al-ghaflah yaitu kelalaian. Jika manusia tidak menggunakan potensi dirinya untuk memahami ayat-ayat Allah Ta'ala, maka mereka akan terhalang dalam mengenalnya. Penjelasan terakhir adalah al-adilah ila wujudillah, artinya bukti keberadaan Allah SWT. Dalil-dalil eksistensi Allah. Yang pertama ada dalilul fitri, dalil fitrah. Fitri artinya atau fitrah artinya yaitu keadaan asal ketika seorang manusia diciptakan oleh Allah SWT. Yang kedua ada dalilul hissi, dalil yang dapat diindra. Ada bukti-bukti keberadaan Allah Ta'ala yang dapat dinikmati, dilihat, diraba, disentuh oleh indera manusia. Lalu yang ketiga ada dalilul akli, dalil akal. Jika kita menggunakan akal kita untuk mengetahui berbagai fenomena di alam semesta ini, akan sampailah kita pada suatu kesimpulan bahwa semua fenomena yang ada itu membuktikan bahwa Allah yang Maha Kuasa itu ada. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan dari materi penjelasan tersebut mengenai ma'rifatullah. Yang bisa saya simpulkan dari ma'rifatullah tersebut adalah cara kita untuk mengetahui Allah, cara menuju kita kepada Allah, dan juga ada hambatan-hambatan bagaimana kita untuk mengenal Allah. Juga ada bukti-bukti nyata bahwa Allah itu ada. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, ditutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.